Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang proposal, yaitu tentang penyusunan proposal karya ilmiah. Langkah pertama penyusunan proposal adalah menganalisis masalah dan kebutuhan di lapangan. Proposal tidak dapat disusun jika tidak ada masalah yang melatar belakanginya. Penyusun proposal harus mengumpulkan masalah-masalah dan fakta di lapangan. Langkah kedua dalam penyusunan proposal adalah membaca dari berbagai sumber, misalnya buku, surat kabar, contoh-contoh proposal, dan internet. Selain itu, penyusunan proposal harus memperhatikan aspek-aspek penting dalam proposal. Yang pertama, ada data proposal penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah sebaiknya didukung oleh sumber data yang valid. Kemudian penulis karya ilmiah harus mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis penelitian ilmiah. Data dapat diperoleh dari berbagai cara dan sumber. Sumber data ada di dalam buku, majalah, surat kabar, dan internet. Selain itu, data penelitian didapat melalui pengamatan di lapangan atau tempat tertentu. Jika penulis ingin meneliti ekosistem sawah, penulis dapat memperoleh data di area persawahan. Begitu juga untuk penelitian di bidang peternakan, penulis dapat mengamati langsung di peternakan. Selain mengamati langsung, data dalam penelitian ilmiah dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut. A. Mengingat-ingat kembali pengalaman yang telah dialami. B. Mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan melalui wawancara, diskusi, dan mengajukan angket. Yang ketiga, membaca buku dan artikel di majalah, surat kabar, dan internet. Yang D. Mengutip pendapat orang lain. E. Mencari informasi dari orang berwenang atau ahli di bidangnya. Apabila ingin mengumpulkan data dengan cara angket, susunlah angket dengan baik. Angket yang baik didukung oleh sejumlah pertanyaan yang terarah dan sistematis. Susunlah pertanyaan dengan sistematis. Pertanyaan dalam angket yang disusun secara runtut tidak akan tumpang tindih. Langkah yang kedua yaitu kerangka proposal penelitian ilmiah. Kerangka karangan merupakan garis besar yang bersumber dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan tidak selamanya memiliki bobot yang sama. Karena itu, sebelum menyusun kerangka karangan, perlu menyeleksi bahan-bahan yang ada dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. Yang A. Bahan sesuai dengan tema. B. Bahan dapat digunakan untuk pengembangan tema. C. Bahan sesuai dengan kebutuhan penelitian. D. Bahan memiliki potensi untuk dikembangkan. Penyusunan proposal harus menggunakan sistematika tepat agar menghasilkan proposal yang baik. Syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan proposal yang baik adalah sebagai berikut. Yang A. Sistematis. Proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. B. Terencana.
Proposal harus dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Selain itu, proposal harus mengacu tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. C. Mengikuti konsep ilmiah. Pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Yang D. Jelas dan dapat dimengerti. Proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, pihak penerima dapat mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan klik di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa video berikutnya. Selalu hati-hati dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.